Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan makna belajar Al-Quran. Sesungguhnya merupakan nikmat Allah yang terbesar adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Quran kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia, mengajari dan mengingatkan mereka tentang segala yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Atas dasar inilah Allah memuliakan umat Islam. Definisi Al-Quran itu sendiri menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Sugi Al-Solih berarti bacaan yang berasal dari kata Qur'an. Fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada manusia dengan memiliki fungsi yang amat banyak. Di antara fungsi itu diturunkannya Al-Quran adalah 1. Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu Allah berfirman yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kedua, Quran sebagai ruh. Di dalam ayat yang lainnya, Allah menyebut Al-Quran dengan ruh. Dan salah satu makna ruh di sini adalah segala yang menjadikan hati hidup penuh dengan makna. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya. Allah menamai Al-Quran dengan nur atau cahaya, yaitu sesuatu yang menerangi jalan yang terbentang di hadapan manusia sehingga tampak segala yang ada di hadapannya. Dan berikutnya yaitu Al-Quran sebagai pembeda. Al-Quran sebagai Furqan, pembeda, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Selanjutnya, Al-Quran sebagai penawar. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Al-Quran ini sebagai syifa atau obat penawar. Allah berfirman yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta nikmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun adab membaca Al-Quran. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, adab membaca Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu berkaitan dengan batin dan berkaitan dengan lahir. Adapun yang berkaitan dengan batin mencakup memahami, membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati, memperhalus perasaan dan membersihkan jiwa. Adapun yang berkaitan dengan adab lahir, yaitu disunahkannya berwudu dan dalam keadaan bersih atau suci dari segala hadas, karena yang dibaca adalah kalam Allah Azza wa Jalla. 2. Mulut dan gigi hendaknya dibersihkan terlebih dahulu, lalu mengambil Al-Quran dengan tangan kanan. Disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih seperti rumah, masjid, musola, dan lain-lain. Disunahkannya membaca ta'awud, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari tipu muslihat setan. Dan disunahkan menghadap kiblat, membaca dengan tenang dan berpakaian yang pantas. Dan selanjutnya disunahkan membacanya dengan tertil sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Memperindah, melakukan dan memerdukan suara dalam membaca Al-Quran. Dan selanjutnya, khusyuk dan teliti pada setiap ayat yang dibaca. Ketika membaca Al-Quran, hendaknya tidak main-main, tertawa, atau memutuskan bacaan hanya karena ingin berbicara dengan orang lain. Tahsin. Kata tahsin secara bahasa diambil dari kata kerja, yang artinya memperbaiki atau menghiasi atau membaguskan atau memperindah atau membuat lebih baik dari semula. Keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah 1. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. 2. Membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan. 3. Membaca Al-Quran akan mendatangkan
syafaat. 4. Mendapatkan derajat yang tinggi. Dan yang kelima, mendapat sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya kemukakan makna dalam belajar membaca Al-Quran. Jika ada salah kata atau salah makna yang tersirat atau yang keluar dari kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.